alhamdulillah itu datang sama Habib. Ada yang namanya Bubu dan betul. bersama pastinya Kak Rizal nih, ya enggak? Ya, Ustadz kita, pendongeng kita. Nah, ini alhamdulillah nih semua pemirsa channel YouTube Habib Allah bisa sekap di mana saja berada, tolong lihat nih. Ini Habib lagi bersama Kak Rizal. Profesinya apa Kak Rizal? Pendongeng Habib. Pendongeng. Betul. Pendongeng. Jadi sekarang sudah agak sedikit kurang terdengar ya dongeng itu tuh betul. Ya. Kalah sama itu tuh film-film yang di televisi Kak Rizal. Iya, betul. Berarti semangat terus dong. Iya, betul. Ngajarin anak-anak sekarang nih. Anak sekarang lebih suka apa namanya tuh, ya Allah. Lebih suka dengan gamenya sekarang. Game-gamenya, terus lagi juga lebih suka dengan apa namanya, pin-pinnya, apalagi yang nggak bagus tuh satu ya Allah, SpongeBob dah itu SpongeBob. Bubu. Iya, Bib. Jangan kalah sama SpongeBob. Betul, Bib. Doain ya. Terus semangat ya. Siap. Oh, jadi ini Habib sekarang bersama Kak Rizal. Gimana Kak Rizal? Jadi udah lama tuh ikut apa namanya pendongeng. Ya, saya dongeng sudah aktif udah aktif 4 tahun ini. 4 tahun? 4 tahun. Dulunya saya ngajar Bib. Oh, ngajar. Ngajar di SD. SD Islam lah. 5 tahun ngajar. Karena kepedulian saya terhadap anak-anak di lingkungan saya. Iya. Akhirnya saya fokus di dunia anak, salah satunya lewat cerita atau dongeng ini, Bib. Ya, anak-anak paling enak tuh kalau dengerin dongeng. Betul. Cuman masalahnya yang mau dongeng ini ya agak sedikit susah. Betul. Langka. Kalau dulu apa namanya itu? Ada tuh yang Susan. Susan, betul ya. Susan. Itu tuh. Iya, betul. Mudah-mudahan penerusnya tuh ya sekarang Bu ya, Bu. Bu. Iya, Bib. Doain ya. Oh iya. Jadi gimana tuh? Iya, karena anak zaman sekarang itu lebih kena lebih kena bahasanya tuh ngomelin ya. Lebih kena tuh lewat cerita dibandingkan kita langsung ngomel-ngomel terhadap anak itu. Nasehatinnya tuh lebih kena lewat cerita atau dongeng. Karena setiap dongeng itu, setiap cerita itu selalu ada pesan moralnya di setiap ceritanya. Betul. Bahkan ada ini ya, apa namanya, sejarah ya. Maksudnya yang di dongengan gitu tuh hampir sama jadi dengan kehidupan anak itu. Betul. Ya, contohnya maling kundang atau apa, itu pasti ada ya, begitu ya. Iya, betul, Bib. Sehingga nanti anaknya juga, ntar gue takut saya takut gitu. Betul. Oh, iya. Udah lama tuh? Alhamdulillah itu udah 4 tahun berjalan. Sekarang alhamdulillah semenjak saya jadi pendongeng itu banyak saya bergandengan dengan kayak Putri Indonesia, terus bekerja sama dengan dinas-dinas di Dinas Pelindungan Anak, Dinas Pendidikan sama Dinas Kebersihan, Bib. Oh, alhamdulillah. Begitu, ya. Banyak yang peduli juga ya. Iya, tapi awalnya gimana? Kalau awalnya pendongeng itu kenapa kok saya tertarik lewat jadi pendongeng? Karena dulu waktu saya ngajar itu kita ngundang pendongeng juga, Bib. Nah, akhirnya saya tertarik karena bisa menirukan berbagai suara. Kayak suara kuda, hayya. Kayak suara helikopter. Itu ketika kita dongeng tuh anak-anak bengong. Lah kok bisa ya dari mulut itu bisa menirukan berbagai suara, kayak suara kakek-kakek, alhamdulillah. Itu suara kakek. Kalau hai, alhamdulillah. Itu kita bisa jadikan cerita. Jadi Kak Rizal ini berapa suara yang bisa? Hampir 8 suara. Coba. Hai, kakek. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. 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 Jadi setiap cerita itu selalu ada karakter-karakternya. Iya, karakter masing-masingnya. Kalau biasanya saya selalu cerita tuh Ismail. Ismail itu anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang pintar, tidak pernah ngelawan sama orang tuanya. Nanti boleh ceritain sedikit ya. Siap, nanti saya cerita gitu. Terus sebelum tanya lagi terus. Iya. Itu perjuangannya gimana sih? Susah? Perjuangannya itu sulit buat karena saya tidak dapat ridho dari orang tua. Ya Allah. Karena orang tua itu maunya saya ngajar aja deh, dongeng nggak usah gitu kan. Akhirnya kenapa kok saya akhirnya bisa jadi pendongeng profesional seperti ini? Ya karena ceritanya begini, jadi setiap hasil dongeng saya itu, job kemana-mana, itu amplop tidak pernah saya buka. Akhirnya saya kasih orang tua saya nih, selama 1 minggu saya kasih. Akhirnya selesai saya bilang sama orang tua, yaudah deh silakan dongeng. Karena mungkin udah tahu, mungkin ini passionnya ya,
kayaknya didakwah gitu. Emang kebetulan saya juga jebolan pesantren juga. Oh. Itu dia. Belum pesantren ya? Iya. Itu Bisa dia. selawat dong. Hah? Bu bisa selawat kan, Bu? Enggak, Bib, aku nggak bisa. Aku nggak bisa, Bib. Aku bisanya min aina anta. Oh, min aina anta. Man anta? Ana, apa ya, Bib? Aku lupa. Jadi begitu anak-anak semuanya ya. Tolong dilihat nih. Nih Kak Rizal mau dongeng. Coba tolong dongeng dong sedikit. Oke. Biasanya saya cerita begini. Pada suatu hari ada seorang anak namanya adalah Ismail. Ismail ini anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang cerdas. Oh, selama hidupnya Ismail ini tidak pernah ngelawan teman-teman sama orang tuanya. Bangunlah Ismail di pagi hari. Itu suara apa? Ayam. Biasa tuh anak-anak Ya, gitu. betul. Bangun Ismail. Waduh, alhamdulillah. Sudah jam 4, teman-teman. Aku kalau bangun tidur harus baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Maaf, aku salah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini, maaf. Salah, Kak, itu salah. Iya, kakak minta maaf ya. Iya. Oke, siap. Akhirnya baca doa bangun tidur, kebanyakan begini, Bib. Kebanyakan anak-anak itu hafal doa bangun tidur, tapi jarang diamalin. Oh. Itu dia, makanya saya lewat dongeng lah. Sekalian memberikan edukasi untuk anak-anak. Akhirnya baca doa. Doanya gimana, Bib? Saya lupa. Alhamdulillah ahyana ba'da. Oh iya, badama amatama wa ilaihi nusur, baca doa. Setelah itu Ismail bangunin ayahnya. Ayah, assalamualaikum. Ayah. Woi, anak ayah sudah bangun. Iya, ayah. Ayah sudah salat subuh. Alhamdulillah. Ayah belum sholat, nanti kita sholat berjamaah. Baik, ayah. Aku ngambil air wudhu dulu. Sebelum kamu ngambil air wudhu, kamu bangunkan kakek kamu. Iya, ayah. Aku bangun kakek aku dulu. Nah, akhirnya Ismail membangunkan kakeknya. Kakek, assalamualaikum. Kakek. Alhamdulillah. Ada apa cucuku? Ih, kakek. Kakek sudah salat subuh. Alhamdulillah. Kakek belum sholat. Ih, kakek. Nanti kita jamaah salat subuh. Oke, kamu ngambil air wudhu. Baik, kakek. Aku ngambil air wudhu. Nah, ngambil air wudhu. Biasanya yang selalu saya tanyakan, teman-teman, biasanya kalau kita masuk kamar mandi, kaki kiri apa kaki kanan? Nah, aku anak-anak pasti selalu jawab. Karena itu, karena yang tadi saya katakan, selalu ada pesan moral setiap dongeng yang itu, Bib. Oh, iya. Nah, akhirnya mereka sholat berjamaah, terus berdoa untuk kedua orang tuanya karena mereka sayang. Selesai doa, Ismail pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, Ismail melihat sosok seorang kakek-kakek tidur jalanan. Dibangunin sama Ismail. Kakek, bangun kakek. Kakek, bangun kakek. Nah, ternyata kakek itu adalah kakek yang rumahnya sudah hancur, yang sudah hancur terkena banjir gara-gara melihat ada seorang anak buang sampah sembarangan. Nah, itu kan pesan moral ya. Iya. Nah, itu dia. Akhirnya Ismail memberikan uangnya, karena kalau kita sering berbagi, insya Allah bakal dikasih balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya itu, Bib, yang saya senang sekarang di dongengnya itu, karena selalu ada pesan moralnya. Jadi bukan hanya bikin Tapi mereka. antusiasnya udah mulai banyak sekarang. Alhamdulillah antusias. Kebetulan saya punya TPQ juga. Kita TPQ-nya itu setiap 2 minggu sekali selalu ada dongeng, Bib. Oh. Karena itu yang selalu dirindukan sama anak-anak, itu dongengnya. Itu dia. Dan ceritanya itu berbeda-beda. Misalkan Habib ngundang saya, Kak Rizal, nanti ngisi ya tentang misalkan tentang sejarah Nabi. Siap, Bib. Nanti saya bikin ceritanya. Saya bikin skripnya, nanti saya kasih Habib nih. Bib, kayak gini bisa nggak gitu? Baru begitu, Bib. Baru bisa. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau siapa saja yang dengar, yang mau undang Kak Rizal dongeng di tempatnya, apa namanya, orang tua yang punya anak, siapapun bisa nanti hubungin Kak Rizal ya. Pasti di deskripsinya ada nomor teleponnya. Ya. Jangan lupa. Habib mau belajar dongeng? Gimana caranya? Kalau suara anak kecil, suaranya agak lebih rendah. Halo kakek, assalamualaikum. Gitu. Halo kakek, assalamualaikum. Nah, oke. Itu anak kecil. Bisa, paling nggak. Nah, oke. Sekarang suara kakek-kakek yang suaranya di dada. Hai, waalaikumsalam. Hai, waalaikumsalam. Ya, itu suara kakek. Kakek-kakek yang kedua, lidahnya di depan.
Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Pokoknya Habib emang cocok di majelis aja deh. Iya, Dongeng emang jatah saya. Iya, jangan kalau anak ambil juga repot itu. Iya, benar repot. Iya. Makasih ya Bubu ya Iya. sudah datang ke sini ya. Sama-sama Habib, terima kasih juga. Alhamdulillah Bubu. Itu perjuangan saya dongeng, Beb. Perjuangan. Gitu. Dan alhamdulillah semenjak saya jadi pendongeng, saya terbang kemana-mana bareng dengan bareng Putri Indonesia. Jadi ke tempat bencana-bencana kemarin ke Lombok Iya, sebulan karena kita. mereka perlu tuh. Iya, betul. Anak-anaknya. Betul. Kita sebulan 3 kali berangkat, Bib. Tuh, alhamdulillah. Iya, karena di sana tuh perlu trauma healing namanya. Trauma healing. Untuk dongengin anak-anak. Jadi membangkitkan gairah anak itu. Jadi kita alihkan yang bencana-bencana itu kita alihkan lewat cerita. Luar biasa. Dan ceritanya itu tidak boleh tentang kesedihan, tapi membangkit untuk ayo kita semangat belajar. Itu dia. Terus kita berangkat lagi ke Palu, Bib. Iya, ke Palu itu luar biasa sekali kita. Alhamdulillah. Semenjak maksudnya emang kalau niat saya itu dakwah, alhamdulillah itu benar kata Habib. Kalau kita niatnya baik, insya Allah bakal dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata kalau dengar dengan Kak Rizal ini, ternyata dakwah itu tidak hanya kita ceramah saja, Betul, iya. tidak hanya dengan yang kita sebut dai, ustadz, tetapi dari berbagai profesi kita bisa dakwah. Alhamdulillah dengan darbuka, dengan dongeng, dengan apapun profesi kita, dimanapun kita berada. Kalau Anda niati dakwah, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala. Amin. Benar nggak? Luar biasa perjuangan Kak Rizal, luar biasa perjuangan semua yang berbuat baik. Saya doakan mudah-mudahan lebih banyak lagi, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Bubu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Wah, itu akhlak baik. Makasih ya Kak Rizal. Siap, Sudah siap, ketemu, Habib. sudah bisa Amin. ngobrol. Amin. Nanti pokoknya lihat aja di mana di YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Siap. Kita sebarkan ke semuanya. Nanti saya ajak anak-anak saya untuk nonton channelnya Habib Abdullah. bin Ja'far Segaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.